Shalom, selamat pagi, selamat kita bangun di pagi hari yang indah ini. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersyukurlah masih hidup, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sampaikan kabar baik agar segala bangsa memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari yang baru Bapak. Kami sungguh bersyukur atas hari yang indah ini. Inilah hidup kami yang mau dibaharui dari sehari ke sehari. Kami percaya melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberkati menolong kami. Terima kasih Bapak. Biarlah firman Tuhan juga memberkati banyak orang di segala bangsa dimanapun berada. Melalui media sosial ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca judul kepada jemaat di Philadelphia. Firman Tuhan berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Kita sudah membaca kepada jemaat di Philadelphia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat di Philadelphia dikatakan adalah jemaat yang setia. Dan kita perlu tahu bahwa Philadelphia ini adalah kota yang terendah, ya, di antara ketujuh kota yang disebut dalam kitab Wahyu. Nah, dibangun oleh Raja Attalus II sekitar tahun 1150 sebelum Masehi. Attalus membangun kota itu untuk menyatakan rasa kasih yang begitu besar kepada Eumenes, saudara laki-lakinya. Karena itu kota ini diberi nama Philadelphia. Dari kata Yunani, Philadelphia artinya orang yang mengasihi saudara laki-lakinya. Jadi nama tempat Philadelphia itu artinya
orang yang mengasihi saudara laki-lakinya. Itulah artinya Philadelphia. Nah, apa makna dari pembacaan kita ini? Beberapa poin ya. Dikatakan bahwa sesungguhnya jemaat Philadelphia ini bukan jemaat yang besar. Dia bukan jemaat yang banyak, tapi dikatakan jemaatnya sedikit saja, ya. Dan dikatakan jemaatnya kecil, ya, tidak kuat, ya, karena begitu kecil, ya. Tetapi firman Tuhan katakan kekuatanmu tidak seberapa, ya, menunjukkan bahwa Philadelphia adalah jemaat yang kecil, baik dari segi jumlah anggota maupun sumber daya manusianya, ya. Tetapi dikatakan Tuhan menegaskan bahwa dialah yang memiliki kuasa, otoritas tertinggi dalam membuka dan menutup pintu. Ya, tadi kita sudah baca itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan kita diingatkan bahwa sekalipun kita kecil bukan berarti kita tidak mampu. Sekalipun jemaat kita tidak banyak, tetapi sumber daya manusianya pun juga Tuhan pakai di dalam kesederhanaan, tetapi yang terpenting dikatakan ada kesetiaan di dalamnya. Tekun menantikan Allah. Ini yang penting ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Philadelphia dikatakan jemaat yang setia mematuhi firman Kristus dan tidak menyangkal dia. Ya, dikatakan mereka menolak hal-hal yang jahat, tetapi setia kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, Wahyu 3 ayat 17 itu dikatakan apa tadi? Ayat 13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau menjadi jemaat yang terus setia kepada Tuhan. Ya, kita mau melakukan dan menuruti segala apa yang Tuhan mau. Karena apa? Tuhan tahu segala kekuatanmu. Aku tahu kemampuanmu. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu. Berarti Tuhan ini maha tahu. Jadi kita tidak boleh membuat diri kita menjadi hal yang berbeda. Jika A, katakanlah A. Jika B, katakanlah B. Kenapa? Karena Tuhan maha tahu. Dia tahu segala isi hati kita. Dia tahu segala pekerjaan kita. Kekurangan kita, kelebihan kita, kemampuan kita, dia tahu. Sumber daya manusia kita apa. Kita bisanya apa untuk Tuhan. Kita bisanya apa untuk memuliakan Tuhan. Kita bisanya apa untuk menyampaikan kabar baik. Dengan segala cara Tuhan bisa menolong. Jangan diam. Kalau punya sumber daya, jangan untuk didiamkan, ditidurkan. Gunakan segala sumber daya untuk memuliakan Tuhan. Kita percaya setiap kita untuk memuliakan Tuhan, untuk dipakai olehnya. Bapak Ibu, Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 10 tadi bilang apa? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud.
Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu. Wow, Tuhan tahu ya. Yang tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Perhatikan poinnya di dalam mengiring Yesus. Karena Yesus Maha tahu. Dia tahu segala kemampuan kita, kekurangan kita, kesetiaan kita, dan dijelaskan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, satu. Yang kedua, dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat di Philadelphia adalah satu contoh teladan yang baik. Teladan yang hidup, sekalipun mereka jemaat yang kecil sedikit dan terbatas sumber dayanya. Tetapi mereka tidak menyangkal Yesus. Mereka tidak meninggalkan Yesus. Mereka tetap setia kepada Yesus. Pertanyaan hari ini, apakah Bapak Ibu masuk dalam kategori ini? Tetap setia, tidak menyangkali namanya, tidak meninggalkan dia ketika dalam kekurangan. Mana ada Tuhan itu? Mana ada ini? Kita hidup dalam kekurangan. Ini dia. Jemaat Philadelphia adalah contoh yang baik untuk kesetiaan. Tidak menyangkali nama Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Mereka tetap setia. Sehingga ada pembelaan Tuhan. Sehingga ada penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas jemaat Philadelphia. Rindukah Bapak Ibu Saudara dan saya juga mengalami hal yang sama dalam pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Baiklah kita mulai dalam doa. Bapa, mohon perlindungan, mohon penyertaan, mohon pemeliharaan, mohon keselamatan. Wah, poin yang singkat tetapi mengandung makna yang banyak. Mohon ini mengakui bahwa kita tidak mampu, kita terbatas, kita kecil, kita tidak seberapa, tetapi Tuhan yang turun tangan langsung dalam membela kita. Biarlah pagi hari yang indah ini kita terus mau memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, sampaikan kabar baik, kabar keselamatan dari Dia, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.